PT Pindad merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang memproduksi berbagai jenis persenjataan untuk kebutuhan pertahanan. Salah satu senjata yang diproduksi oleh PT Pindad adalah senapan SS1. SS1 merupakan singkatan dari senapan serbu 1 yang mulai diproduksi sejak tahun 1991. Senjata ini diproduksi berdasarkan senapan FN-FNC dengan lisensi dari Fabrik Nasionale atau FN asal Belgia, tetapi dengan modifikasi untuk memenuhi kebutuhan ergonomis dan lingkungan tropis. SS1 adalah senjata yang dioperasikan dengan gas. Secara keseluruhan, mekanisme operasinya sangat mirip dengan senapan serbu Kalashnikov, tetapi telah disesuaikan dengan metode produksi yang lebih maju dan terbuat dari bahan yang lebih canggih. Namun sebelum melanjutkan video ini, kami ingatkan bagi kalian yang belum subscribe untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel M2 Rifle. Di bawah era Orde Baru, yaitu pada tahun 1982, Indonesia melakukan pembelian sebanyak 10.000 senapan FNC dari Belgia. 2 tahun berselang atau pada tahun 1984, lisensi kemudian diberikan oleh Belgia kepada Pindad untuk memproduksi senjata ini secara lokal. PT Pindad adalah perusahaan BUMN yang bergerak pada industri pertahanan Indonesia, khususnya dalam pembuatan produk-produk militer dan komersial. Perusahaan ini kerap menorehkan nama baik dari senjata hasil produksinya. Beberapa kali bahkan berhasil membuat TNI memenangkan kompetisi menembak dunia, yaitu Australian Army Skill at Arm Meeting. Melihat sejarahnya, cikal bakal PT Pindad sebenarnya telah didirikan sejak zaman Belanda pada tahun 1808. Saat itu, Pindad didirikan dengan nama Contractie Winkel atau CW oleh Gubernur Jenderal Belanda, yaitu Willem Herman Daendels di Surabaya. CW didirikan oleh Daendels sebagai bengkel pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat-alat perkakas senjata milik Belanda. Selain CW, Daendels juga mendirikan bengkel pembuatan dan perbaikan amunisi serta bahan peledak untuk Angkatan Laut mereka yang bernama Pyrotechnisch Werkblad atau PW di Surabaya. Namun pada pertengahan 1914, pabrik CW dipindahkan dari Surabaya ke Bandung. Kedua perusahaan lalu digabungkan di bawah bendera Artillerie Inrichtingen atau AI. Setelah Jepang menduduki Nusantara, pabrik tersebut diambil alih oleh tangan Belanda. Namun tidak lama berselang, Jepang menyerah pada sekutu akibat kalah Perang Dunia Kedua. Pada masa ini, sempat terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, hingga akhirnya Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, beragam upaya dilakukan untuk merebut instalasi-instalasi pertahanan di kota Bandung. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 1945, Laskar Pemuda Pejuang berhasil merebut perusahaan CW dari tangan Jepang dan menamakannya sebagai Pabrik Senjata Kiara Condong. Namun sayangnya, pendudukan tidak berlangsung lama karena Belanda kembali lagi ke Indonesia dan mengambil alih kekuasaan. Belanda kemudian mengakui kedaulatan Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949 di Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag. Kemudian, pabrik tersebut diserahkan ke pihak Indonesia dan diganti nama menjadi Pabrik Senjata dan Mesiu atau PSM. Pada tanggal 1 Desember 1958, PSM berubah nama menjadi Pabrik Alat Pertahanan Angkatan Darat atau Papal AD. Papal AD juga melakukan produksi pada peralatan militer yang lain untuk mengurangi ketergantungan peralatan militer Indonesia pada negara lain. Pada tahun 1962, Papal AD lalu diubah menjadi Perindustrian TNI Angkatan Darat atau Pindad. Di era ini, Pindad berfokus pada pembinaan sesuai dengan kemajuan teknologi mutakhir dan menghasilkan berbagai senjata. Salah satunya adalah senjata standar TNI Angkatan Darat yang diproduksi secara massal. PT Pindad pernah berubah nama menjadi Kopindad atau Komando Perindustrian TNI Angkatan Darat pada tanggal 31 Januari 1972. Namun pada tanggal 28 April 1976, Menteri Pertahanan dan Keamanan memutuskan bahwa nama Kopindad dikembalikan menjadi Pindad. Pada tahun 1980-an, pemerintah Indonesia mulai gencar menggalakkan program alih teknologi. Di saat yang bersamaan, yaitu pada tahun 1982, Indonesia melakukan pembelian sebanyak 10.000 senapan FNC dari Belgia.
2 tahun kemudian, PT Pindad membeli lisensinya untuk memproduksi dan menduplikasi senjata tersebut guna dijadikan senapan standar TNI Polri dengan nama SS-1 dan mulai diadopsi oleh layanan pada tahun 1991. Karena itulah kenapa prototipe SS-1 dan FN-FNC amat begitu mirip. FNC sendiri dikembangkan antara tahun 1975 hingga 1977 sebagai senjata dengan standar NATO yang dimaksudkan untuk alternatif yang lebih murah dibandingkan M16. Seiring berjalannya waktu, modifikasi-modifikasi kecil pun dilakukan oleh Pindad. Dari sanalah kita bisa melihat perbedaan mencolok antara SS-1 dan FN-FNC, khususnya pada bagian front grip. Selain diproduksi secara lisensi oleh Indonesia, FN-FNC juga diproduksi oleh Swedia yang dinamakan sebagai AK-5. Sama seperti SS-1, AK-5 atau Automat Karbin 5 juga dilakukan modifikasi tertentu, sebagian besar untuk beradaptasi dengan iklim Swedia. SS-1 adalah senjata yang dioperasikan dengan gas. Secara keseluruhan, mekanisme operasinya sangat mirip dengan senapan serbu Kalashnikov, tetapi telah disesuaikan dengan metode produksi yang lebih maju. Untuk mode tembakan, senapan serbu ini memiliki 3 mode pilihan, yaitu putaran tunggal, 3 putaran, dan full otomatis. Sedangkan amunisi yang digunakan adalah kaliber 5,56 x 45 mm NATO. Amunisi tersebut dimuat dalam magasin berkapasitas 30 peluru. Rata-rata, senjata ini dapat menembak sekitar 700 butir per menitnya. SS-1 memiliki bidikan besi tipe diopter. Bidikan tersebut dapat disesuaikan untuk jarak 300 atau 400 mm. Sedangkan jarak efektif SS-1 adalah 400 meter. Namun senjata ini juga tetap dapat digunakan pada jarak yang lebih jauh. Senjata dengan berat kosong 4,01 kg ini bisa dipasang dengan berbagai optik, namun membutuhkan tambahan adaptor karena tidak adanya rel pekat ini. Aksesoris lain seperti bayonet juga bisa dipasang. Selain itu, senapan serbu ini juga dapat dilengkapi dengan peluncur granat underbarrel 40 mm Pindad SPG 1A yang secara umum mirip dengan M203 milik Amerika. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan juga share. Terima kasih sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Demikian dari kami dan salam M2 Rifle.